vlog Malsisi, mahasiswa LCC, tempat berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman baru mahasiswa. Nah, sebelum berlanjut, kita perkenalan dulu nggak sih? Boleh. Perkenalkan, nama saya Fardan Musyafa dari Prodi ABI. Saya Siti Nia Ramadhani dari Prodi ABI. Dan Wiritania Risma Melati dari Prodi Logistik Niaga. Nah, berhubung akhir tahun sudah dekat dan ini waktu yang pas untuk kita ngobrolin tentang resolusi akhir tahun. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan mahasiswa dan beberapa staf yang ada di kampus kita tentang resolusi mereka untuk tahun depan. Yuk langsung aja kita mulai. Hai guys, ayo kita tanya mahasiswa yang ada di sini yuk. Yuk. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu dengan siapa dan dari prodi apa nih kalian? Kebetulan kami berdua dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional. Nama saya Davi Afalmadi dan ini teman saya. Saya David Fiansyah. Kalau boleh tahu nih, pelajaran terbaik apa di tahun ini yang Kakak dapatkan? Pelajaran terbaik saya yaitu saya dapat bertemu dengan teman-teman di kelas saya, karena dengan saya bertemu dengan teman-teman saya menjadikan pembelajaran saya selama kuliah itu menjadi lebih seru, jadi nggak terlalu tegang-tegang banget gitu. Kalau Kakak? Untuk saya pelajaran terbesar pada tahun ini yaitu alhamdulillahnya saya masih bisa berkuliah dan sampai semester 3 ini yaitu sebuah mungkin menurut saya hal yang sangat mungkin orang lain tuh inginkan. Jadi alhamdulillahnya masih bisa kuliah. Oke, untuk selanjutnya ngomongin soal tahun depan, apa sih resolusi atau target utama kalian berdua? Saya dulu ya. Kalau untuk saya sih, saya harap untuk saya sendiri saya bisa berkembang dari untuk kedepannya untuk lebih berkembang dari tahun ini. Dan untuk saya sendiri berbicara soal goals atau harapan saya di tahun ini dan tahun depan, tentu sangat banyak sekali harapan saya di tahun ini, dan terutama saya akan menyebutkan salah satu goals saya, yaitu saya ingin sekali mendapatkan IPK yaitu di atas 3,5 atau bahkan 3,5 sudah cukup. Dan mungkin jika saya mendapatkan nilai itu dan bisa stabil di angka itu, suatu kebanggaan buat saya dan kedua orang tua saya, dan mungkin orang tua saya nggak merasa gagal mengingatkan saya. Wow, keren sekali ya Kak. Keren sekali ya. Iya. Udah, terima kasih ya Kak. Terima kasih Kak. Siap. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke. Kalau boleh tahu dengan siapa dan dari prodi apa ya kalian ini? Saya Adam dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional 19512. Dan saya Rafael Fazan dari Admin Bisnis Internasional dari ABI 2. Ngomong-ngomong ya, dari tahun ini apa sih pencapaian di tahun ini tuh yang kalian dapatkan? Kalau saya alhamdulillah lolos CPNS. Kalau kamu? Kalau saya Apa? ya? Mendapatkan teman sama lingkungan baru yang berbeda. Oke ya, pertanyaan kedua adalah ngomongin soal tahun depan nih ya. Apa sih resolusi atau target kamu? Target saya di tahun depan mendapatkan IPK yang bagus dan mencari hal yang lebih menantang lagi. Kalau kamu? Saya juga sama. Sama? Ya apa? Mendapatkan IPK, terus bisa mengevaluasi apa sih itu
mengevaluasi Evaluasi. mengevaluasi sama ini ya, diperbaiki. Memperbaiki. Semoga cita-cita kalian tercapai ya untuk tahun nanti. Amin. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Sama-sama. Mari kita tanya-tanya lagi mahasiswa yang ada di sini. Ayo Kak, ayo guys. Halo Kak, selamat sore. Sore juga. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke. Ya. Kalau boleh tahu, kakak dengan siapa dan dari prodi apa nih? Oke, memperkenalkan nama saya Willy Saifullah Hidayat, Prodi Manajemen Informatika, tingkat 3 atau tingkat akhir. Oke. Menurut kakak nih ya, momen terbaik apa yang kakak dapatkan di tahun ini? Momen terbaik AA ketika AA mengikuti kegiatan kampus seperti seminar atau pelatihan yang diadakan oleh Politeknik LP3I Cikarang. Pelajaran terbesar AA yang saya dapatkan adalah pentingnya mengelola waktu yang baik untuk belajar. Lanjut ya kak, pertanyaan kedua. Jadi ngomongin soal tahun depan nih ya kak, apa resolusi kakak atau target utama kakak? Oke, resolusi utama tahun depan adalah lulus dari Politeknik FP3I Cikarang dan mendapatkan pengalaman kerja di perusahaan yang bekerjasama dengan kampus. Wow, bagus sekali ya Kak. Iya, semoga tercapai ya kak. Amin. Terima kasih Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Selamat siang Miss. Boleh minta waktunya sebentar Miss? Boleh. Oke. Biar orang-orang kenal nih ya Miss. Kita kenalan dulu ya Miss. Mulai dari Miss Nurul. Baik, halo Wiri dan teman-teman, saya Nurul Yuswika Roma, biasa dipanggil Miss Nurul. Saya mengajar manajemen logistik di LP3I Cikarang dan Jakarta Utara. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya Miss Elis boleh? Halo teman-teman semuanya, halo Iri, halo Farhan ya, Fadlan. Saya Miss Elis Kalisha, biasa panggil Miss Elis kalau di kampus. Di sini mengajar mata kuliah bahasa Inggris dan hanya mengajar di LP3I Cikarang saja. Untuk selanjutnya Miss Ria boleh? Salam kenal teman-teman semua. Terima kasih kepada Fadlan sama Wiri. Perkenalkan saya Ria Estiana. Kalau di LP3I Cikarang saya mengajar mata kuliah MSDM dengan kewirausahaan. Selain itu saya juga mengajar di kampus LP3I Kerawang. Nah, karena kita sudah di penghujung tahun, Miss, Oke. kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang resolusi akhir tahun. Oke. Menurut Miss, apa momen terbaik yang Miss dapatkan di tahun ini? Jadi siapa nih? Dari Miss. Saya dulu. Oke, momen terbaik di tahun 2024 ya. Banyak sih momen-momen yang mungkin kalau ditanya momen yang membahagiakan, saking terlalu banyaknya ya, alhamdulillah momen yang membahagiakan sampai tidak bisa menghitung gitu alhamdulillahnya. Tapi yang paling berkesan yang saya ingat di tahun ini adalah saya dapat kesempatan untuk mengisi di beberapa trainer di beberapa daerah. Itu yang jadi itu momen berkesan bagi saya adalah saya bisa mengenal berbagai macam karakter orang-orang di luar Cikarang dengan luar Kerawang. Itu sih. Berikutnya dengan Miss. Ya, kalau sepanjang tahun ini alhamdulillah juga banyak hal yang membahagiakan, alhamdulillah, masya Allah ya, banyak hal positif yang didapat. Dan yang paling berkesan itu mendapatkan kesempatan pelatihan secara gratis dan cuma-cuma karena memiliki karir sebagai dosen untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Dan ini merupakan hal yang luar biasa buat saya pribadi karena untuk mengembangkan karir sebagai dosen. Mungkin itu ya yang bisa saya share.
selanjutnya Miss. Ya, alhamdulillah tahun 2024 ini banyak pengalaman yang Miss dapatkan gitu dalam dunia dalam karir dosen ya, terutama ya. Kesempatan untuk pengabdian masyarakat, kolaborasi dengan perguruan-perguruan tinggi di Jakarta, di Jawa Barat ya. Kemudian ketemu dengan orang-orang baru. Kemudian selain kolaborasi itu juga Miss alhamdulillah sudah mulai mendapatkan kesempatan untuk jadi asesor ya dari BMSP, dan juga kesempatan untuk sharing ilmu di perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Cikarang sini, juga daerah-daerah yang ada di luar Jawa Barat. Untuk pertanyaan selanjutnya nih ya Miss, ngomongin soal tahun depan, apa sih resolusi atau target utama Miss ini? Mulai dari Miss Elis. Wah, kalau resolusi, ada resolusi yang memang belum tercapai juga di tahun 2024 ya. Semoga 2025 ini jadi waktu yang tepat gitu untuk Miss merealisasikan resolusi-resolusi yang belum tercapai. Walaupun ada juga resolusi baru nih di tahun 2025 ya. Salah satunya ya yang berhubungan dengan ibadah atau berhubungan dengan karir di dunia dosen. Jadi kalau karir dosen juga masih banyak ya, karena stepnya itu lumayan ya, panjang gitu. Jadi memang ya hopefully lah, semoga nanti tercapai di 2022. Amin. Kalau untuk Miss Nurul boleh? Ya, resolusi setuju ya sama Miss Elis, di 2024 juga ada beberapa yang belum tercapai, dan itu mungkin akan menjadi target resolusi di tahun berikutnya gitu. Nanti kalau saya pribadi menargetkan kalau karena usia kita gitu kali ya, tapi kita masih muda loh. Ibadah dulu lah, minimal pasti deh untuk ibadah dulu, kemudian baru ke karir apa yang harus direncanakan selama 1 tahun ke depan. Karena kita ini dosen ya, harapannya di tahun ke depan target kegiatan Tridharma perguruan tingginya ini semua tercapai, dan karir kami itu semakin melesat supaya bisa disebarkan lagi ke kalian semua. Dan kalau untuk Miss Ria boleh? Sependapat dengan Miss Elis dengan Miss Nurul ya, bahwa memang mungkin beberapa target saya atau teman-teman pun masih ada yang meleset ya di 2024, dan itu menjadi target tambahan di 2025, masih akan saya evaluasi dan dijadikan target di 2025. Terkait individu pribadi saya, target insya Allah ya dari sisi ibadah ya tentunya ya. Tadi dari sisi usia kami memang sudah menjelang jadi mungkin kami akan fokuskan ke ibadah, target ke ibadah. Kemudian untuk peningkatan karir di dosen, saya ingin lebih upgrade dari sisi keilmuan sih, supaya kedepannya apa yang bisa saya sharing ke teman-teman mahasiswa, sharing ke teman-teman para UMKM di luar itu akan lebih berdampak dan update dengan keilmuan. Ya Allah, sekali ya teman-teman ini. Iya, karena jadi dosen itu nggak ada kata berhenti belajar, jadi terus belajar. Jadi kalau dosennya masih belajar, mahasiswanya berarti harus belajar. Sama-sama belajar. Udah cukup itu saja ya Miss. Terima kasih banyak ya Miss Elis, Miss Nurul, dan Miss Ria. Halo guys. Yuk kita lanjut tanya-tanya yang ada di sini. Ayo. Udah. Misi Kak, selamat siang. Kita boleh minta waktunya sebentar nggak nih Kak? Boleh. Boleh duduk Kak? Boleh duduk? Oke, terima kasih Kak. Nah, sebelumnya Kakak bisa perkenalkan diri Kakak, terus sama prodi Kakak. Oke, kenalin, nama gua Noval Imansyadi dari program studi logistiknya Kak. Oke, saya mau nanya nih Kak, kalau boleh tahu apa momen terbaik Kakak di tahun ini tuh? Momen terbaik tahun ini itu alhamdulillah sih, karena
gue kepilih jadi ketua BEM, jadi mungkin momen terbaik untuk tahun ini gitu. Oke Kak, nih ngomongin soal tahun depan ya, apa sih resolusi atau target utama Kakak nih buat kedepannya? Mungkin karena tahun ini alhamdulillah kepilih jadi ketua BEM, mungkin resolusi di tahun depan itu pengen bikin BEM ini lebih maju lagi sih, biar BEM ini lebih banyak orang yang kenal gitu. Paling gitu sih. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Halo Kak, permisi. Boleh minta waktunya sebentar nih? Boleh. Boleh kita temani? Ayo silakan duduk. Oke. Oh iya, sebelum berlanjut, kakaknya namanya siapa dan dari prodinya mana? Nama saya Putri Ayu dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional. Oke, saya boleh nanya nggak Kak? Boleh. Oke, kalau boleh tahu, apa momen terbaik Kakak di tahun ini? Momen terbaik saya di tahun ini, di tahun 2024, ada banyak sekali hal dan kegiatan positif yang saya ikuti. Ada 2 hal yang paling berkesan. Yang pertama, tahun ini saya diamanahkan menjadi Master of Ceremony di Wisuda Politeknik LP3I Jakarta lulusan tahun 2024. Wow. Ya betul, sebuah kebanggaan sekali bagi saya, mahasiswa baru tapi melihat kelulusan kakak-kakak kelas di tingkat saya, jadi menjadi gambaran bahwasanya dan juga menjadi semangat baru untuk saya ingin cepat-cepat lulus dengan mendapatkan nilai terbaik. Ada lagi dong? Yang kedua, hal terbaik yang terjadi di dalam hidup saya tahun ini adalah saya menjadi pelatih paskibra di 2 sekolah di Kabupaten Bekasi. Yang pertama di MTSN 1 Bekasi, yang kedua di SMP Nusantara Islamic School. Di sana saya banyak belajar tentang bagaimana memahami karakter anak-anak di sana, bagaimana mengajarkan mereka terkait dengan kepemimpinan dan juga mengubah mindset mereka agar lebih berencana di masa depan. Oke, nah ngomongin soal tahun baru nih Kak ya, apa sih resolusi Kakak untuk tahun berikutnya? Sekarang kita sudah di akhir tahun ya, tak terasa sudah cepat sekali dan tahun depan sudah berganti tahun, umur kita semakin bertambah dan kita juga berharap pengalaman dan kemampuan kita pun juga semakin bertambah. Resolusi dan juga goals mungkin ya yang aku harapkan di tahun depan adalah yang pertama, lebih banyak tabungan. Dan yang kedua, karena aku ini freelance sebagai Master of Ceremony, Wedding, Engagement, dan all event lainnya, tentunya itu menjadi salah satu penghasilan yang luar biasa dari aku. Resolusi atau goalsnya semoga tahun depan aku bisa membuka wedding planner dan juga membuka usaha selain untuk diriku sendiri dan juga untuk teman-temanku. Semoga tercapai ya Kak. Amin. Dan ingat ya, mahasiswa bukan hanya sekedar belajar bukan hanya di kampus saja, tapi juga belajar dari luar. Gitu. Terima kasih Kak. Iya Kak, terima kasih atas jawabannya dan waktunya sudah menemani kita di dalam vlog kita ini. Sama-sama. Semoga kalian berdua bisa terus belajar di kampus ini dan mencari banyak relasi lainnya yang lebih hebat lagi. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Halo Kak, permisi. Ada apa nih? Boleh minta waktu yang sebentar nggak nih Kak? Kita mau tanya-tanya nih, mau sharing-sharing. Oh, ya boleh. Mau nanya apa emang? Oke. Boleh Kak Pardan. Dengan siapa dan dari prodi apa? Oh, gua? Iya. Muhammad Azmi Utama. Gua dari prodi komputerisasi akuntansi. KA. Akuntansi, ya. Komputer aku. Oke, pertanyaan pertama ya. Kalau boleh tahu, apa momen terbaik atau pelajaran terbesar yang kamu dapatkan di tahun ini? Waduh. Ya mungkin tahun ini ya. Iya. Gue ngerasa sih kalau lu lihat gue waktu dulu, gini lah, setahun yang lalu itu beda gue sekarang. Bedanya apa tuh Kak? Kalau kita boleh tahu nih. Ya lu bakal ngerasa kayak beda orang. Dari cara ngomongnya, dari cara, wah beda lah. Dulu tuh gue nggak bisa ngomong sama apa ya, apalagi ngomong sama lawan jenis tuh. Wah, gue paling nggak ngerti mau ngomong apa. Berarti pencapaian sekarang tuh
bisa berbicara dengan siapapun gitu. Gak semuanya sih, tapi udah improve lah bagian situ. Ada perkembangan lah kayak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut kayak. Oh iya, ngomongin soal tahun baru nih. Bentar lagi kan mau tahun baru nih. Apa sih resolusi atau target utama nih kakak untuk tahun-tahun berikutnya? Goals yang akan kakak mau capai? Goals gue ya? Ya paling gue bakal lebih improve ini ya, manajemen waktu, sama lebih fokus masalah ini sih, kuliah, biar nggak kayak dulu gitu. Soalnya kan ya fokus inilah, fokus ke depan, gak usah diinget masa-masa lalu cuy. Mau fokus lagi ya? Fokus, kuliahnya? betul. Semangat kak. Terima kasih kak atas waktunya. Kita udah boleh di kesempatan untuk bertanya-tanya nih kak. Apa tuh? Udah kak. Kasih. Terima kasih ya kak. Oh, ya, santai aja. Halo kak. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kita boleh duduk nggak untuk menemani waktunya? Boleh. Terima kasih. Nah, sebelumnya nih, boleh perkenalkan diri kakak-kakak semuanya, mulai dari nama dan prodinya. Dari aku dulu ya? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bunga Aulia dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional. Ya. Kalau kakaknya? Aku Salwa Laitifa dari Prodi Administrasi Bisnis. Nah, oke. Saya mau nanya nih kak, kalau boleh tahu apa momen terbaik atau pelajaran terbesar yang kakak dapatkan di tahun ini? Oke, dari saya dulu ya. Untuk yang pertama itu, saya sebagai badan eksekutif mahasiswa, yang dimana ini terpengaruh oleh kewirausahaan yang akan mengembangkan mahasiswa ketiga Cikarang ini, yang mengembangkan bakat mereka yang terpendam tentang kewirausahaan ini. Kalau kakak? Dan alhamdulillah saya di tahun ini saya terpilih menjadi wakil presiden mahasiswa periode 2024-2025, yang dimana nih awal mulanya itu didorong dari ketua sama wakil ketua BEM sendiri. Oke nih kak, selanjutnya nih ngomongin soal tahun baru nih, apa sih resolusi atau target utama kalian nih untuk tahun-tahun berikutnya? Silakan dari Kak Salwa. Kalau dari aku sih untuk tahun depan saya ingin lebih meningkatkan IPK hingga target yang saya tentukan sebelum masuk ke LP3 ini. Kalau boleh tahu targetnya tuh berapa sih kak? 3,50 lebih. Kalau kakaknya nih, target buat ke depannya? Sama sih, kayaknya normal ya kalau misalnya mahasiswa itu pasti pengen kayak IPK kita tuh tinggi gitu, targetnya pasti otomatis di atas 3 gitu. Terus kayak pengen ikut prestasi kayak berbakat gitu untuk tahun kedepannya lagi. Meningkatkan lagi ya? Iya, untuk di dunia kerja lah. Bagus sekali, bagus. Terima kasih ya kak Terima kasih atas jawaban dan kesempatannya untuk kita bertanya-tanya nih kak. Halo kak, permisi. Kita boleh minta waktunya sebentar nggak nih? Boleh. Nah, boleh kita duduk buat menemani? Silakan. Terima kasih. Nah, sebelumnya boleh dikenalin dulu nih nama sama prodinya dari mana satu-satu. Saya dulu kali. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suban Fakhrudin. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional. Selanjutnya dari saya, perkenalkan nama saya Kresna Sewa Kartiko dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional Reguler 3. Kalau kakaknya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Furkon dari Administrasi Bisnis Internasional ABI 3. Oke. Makasih. Kalau boleh tahu ya, apa sih momen terbaik kalian di tahun ini tuh? Boleh mulai dari siapa nih? Kalau saya mungkin momen terbaik di tahun ini itu ketika saya bisa membantu orang lain, terutama teman-teman saya. Lalu juga ketika saya bisa mencapai apa yang belum saya dapatkan di tahun-tahun sebelumnya, seperti
contohnya kan tahun kemarin saya belum bisa berkuliah, saat ini saya sudah bisa berkuliah gitu. Oke. Nah, udah? Udah. Kalau kakaknya nih, apa? Kalau dari saya itu mungkin pertama-tama saya itu momen terbaik di tahun ini itu adalah selalu menjadikan semua momen itu berharga ya tentunya ya. Dan kedua, alhamdulillahnya juga saya tahun ini dapat berkesempatan untuk melanjutkan perkuliahan pendidikan. Apalagi saya lulusnya itu udah 2019 dan baru dapat berkesempatan untuk berkuliah tahun 2024 ini. Dan mungkin dari tahun sebelumnya saya itu untuk tahun sekarang itu selalu meningkatkan value untuk diri sendiri. Terus kedua bisa terus introspeksi sendiri, dan lalu saya selalu mendukung penuh kegiatan positif maupun di luar kampus ataupun di dalam kampus, serta ya itulah tentunya untuk kedepannya ingin yang selalu terbaik aja buat kedepannya. Kalau kakaknya nih? Kalau saya mungkin momen terbaik saya adalah ketika saya berhasil keluar dari zona nyaman dan mencoba sesuatu yang benar-benar baru. Saya belajar bahwa keberanian untuk mengambil langkah pertama seringkali lebih penting daripada hasil akhirnya. Salah satu pelajaran terbesar adalah memahami bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Justru itu batu loncatan menuju pertumbuhan. Setiap tantangan yang saya hadapi mengajarkan saya untuk lebih sabar, percaya diri, dan menghargai proses. Oke, nah ngomongin soal tahun depan nih, kan sebentar lagi tahun baru ya. Apa sih resolusi atau target utama kalian nih? Misalkan apa yang mau dicapai di tahun-tahun berikutnya, kayak goals kalian nih. Mulai dari, mungkin kakaknya, mulai dari kakaknya. Kalau saya mungkin resolusi untuk tahun yang akan mendatang, saya ingin memperbaiki diri saya yang sudah pasti. Ya. Lalu saya ingin fokus juga pada diri saya, karena di tahun ini sejujurnya saya masih banyak kekurangan. Jadi semoga aja tahun depan saya bisa memperbaiki segala kekurangan saya, dan juga saya berharap saya bisa memberikan dampak positif ke orang-orang di sekitar saya, terutama teman-teman saya. Amin ya. Oke, kalau kakaknya nih? Kalau menurut saya itu ya seperti yang jelaskan tadi sebelumnya, bahwasannya saya itu dari tahun sebelumnya, tahun ini ataupun tahun yang akan datang, saya ingin terus memperbaiki diri dan meningkatkan value diri sendiri, serta mampu bersikap seadil-adilnya untuk siapapun itu, orang-orang sekitar saya, dan bermanfaat tentunya untuk lingkungan sekitar, keluarga, kerabat, teman, dan tentunya orang-orang yang saya sayangi dan saya banggakan. Serta untuk kedepannya juga ingin teruslah meningkatkan daya tarik kepada siapapun itu, terutama untuk public speaking di tempat keramaian tentunya. Kedua, ingin meningkatkan inilah intinya kepercayaan diri untuk diri sendiri. Nah, kalau kakaknya nih, apa sih goals yang akan mau dicapai ke tahun depan? Kalau menurut saya mungkin target utama saya adalah menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri, baik secara pribadi maupun profesional. Saya ingin lebih fokus pada pengembangan diri, seperti meningkatkan keterampilan dan menjalani menjalani gaya hidup sehat. Bagus sekali ya semuanya ya. Iya. Semoga goals yang kakak-kakak impikan semoga tercapai di tahun-tahun berikutnya ya. Jangan lupa berjuang terus. Semangat. Terima kasih ya. Terima kasih Kak ya atas waktunya, sudah memberikan waktunya untuk kami bertanya-tanya nih tentang
resolusi kalian. Oke, kita pamit. Permisi. Nyambung ya? Wah, seru sekali ya dengar cerita dan resolusi dari teman-teman kita. Iya, benar banget. Semoga resolusi mereka bisa tercapai ya. Dan semoga tahun depan bisa menjadi tahun yang luar biasa untuk kita semuanya. Kalau kalian punya resolusi di akhir tahun, yuk tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa menginspirasi. Jangan lupa like, follow, dan share vlog ini supaya banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bersama mahasiswa LCC. Terima kasih sudah menonton vlog kami. Tetap semangat dan sampai jumpa di tahun depan dengan semangat yang baru. Bye-bye.